Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sukses untuk usaha Anda, lancar terus, dan yang terpenting adalah jangan sampai terjadi ketika bisnis Anda jualannya banyak tetapi tidak mendapatkan profit. Sehingga hati-hati ketika menghitung profit untuk produk Anda. Anda ingin jualan, Anda ingin laku banyak tapi juga mendapatkan profit yang tentunya mencukupi, memenuhi dari harapan Anda. Zaman dulu kalau kita ingin membuat profit itu modelnya menjadi berbeda sekali dengan zaman sekarang bagaimana menghitung profit. Zaman dulu yang namanya profit itu kalau kita ngitung profit itu kita sudah menentukan dari harga materialnya, masuk ini harga untuk prosesnya, ini masuk harga lain-lainnya, terus ke sini ditambah profit kita mau profit berapa. Artinya profit ini dulu sudah bisa kita buat dengan suka-suka, mau bikin profitnya berapa di sini kita bisa suka-suka. Ini disebut dengan profit, ini yang masuk menjadi HPP. Ini zaman dulu. Tapi zaman sekarang menjadi berbeda sekali. Kenapa? Karena profit sudah banyak sekali faktor-faktor eksternal yang harus diperhitungkan. Harga, misalnya kalau kita punya, ini sebenarnya khusus untuk produk-produk yang sifatnya reguler, produk yang umum, produk yang banyak memang diproduksi oleh orang lain, sehingga kita punya produk saingan kompetitor yang sangat banyak sekali. Zaman sekarang yang kita mau nggak mau bahwa harga ini, harga di sini, ini kita sudah dipatok, ini yang namanya HPP plus harga jual, atau ini menjadi HPP plus profit menjadi harga jual. Ini sudah ditentukan oleh pasar. Pasar akan memilih harga yang paling pas, yang paling cocok untuk dia beli sesuai dengan kemampuan kapasitas keuangan mereka. Sehingga kalau sekarang ini harga jualnya kita tentukan, katakan harga jualnya ini menjadi 50.000, maka 50.000 itu sudah termasuk sisi material, bagaimana proses, bagaimana biaya marketing, pajak yang muncul, plus profit yang bisa kita terima. Sehingga dari 50.000 ini kita harus mulai berhitung mana dari sisi material, bagaimana tentang sebuah proses, bagaimana konsep marketing, bagaimana dengan tax dan lain-lain, sehingga nanti baru akan menyisakan profit. Mana yang paling bisa dilakukan proses efisiensi, pengurangan biaya, cost down, itu yang akan meningkatkan profit. Misalnya sisi material. Material bisa dilakukan substitusi dengan produk yang kualitasnya sama, pengiriman modelnya sama, EOG di dalam pembeliannya sama, tetapi harganya lebih murah. Misalnya kalau ada material demikian berarti akan bisa dilakukan substitusi penggantian material, atau sekurang-kurangnya material yang sebelumnya kita hanya mengganti beberapa persennya, sehingga produk yang kita buat materialnya mendapatkan harga atau biaya yang lebih rendah. Biaya proses, bagaimana tentang bicara tenaga kerjanya, perawatan mesinnya, bagaimana ketika jumlah produksinya lebih efisien, jumlah yang paling nyaman untuk satu plot produksi sehingga mendapatkan jumlah yang paling optimal, biaya paling rendah, optimal terhadap hasil yang paling tinggi, pengecekan kualitas yang paling mudah, sehingga mendapatkan efisiensi dan produktivitas di dalam proses produksi yang lebih baik. Jumlah sumber dayanya jelas, jumlah mesinnya jelas, linknya jelas, dan itu akan mendapatkan, nanti di video yang berikutnya boleh kita sharing bagaimana menghitung unit per man hour. Satu sumber daya manusia, satu orang bekerja, di dalam 1 jam dia menghasilkan berapa unit, sehingga ROI pembayaran kita tenaga kerja sudah bisa dihitung secara langsung. Kenapa? Karena ada unit per man hour-nya. Lalu berikutnya lagi, dari mulai biaya marketing, iklan apa yang paling menyasar dengan tepat dengan biaya yang paling pas, atau biaya yang bisa dikurangi lagi, cost down, cost down, cost down, cost down. Inilah penurunan biaya, inilah di masing-masing sektor ini yang akan membuahkan profit, membuahkan sisa dari penjualan kita setelah dikurangi HPP, pajak, dan lain-lainnya. Sehingga sekarang ini karena harga sudah ditentukan oleh pasar yang ada sekarang ini, kita fight untuk membuat proses optimal, membuat pembelian materialnya optimal, membuat biaya-biaya marketing yang optimal. Efisiensi dan produktivitas di masing-masing inilah sangat dituntut untuk mendapatkan profit, mendapatkan cuan yang bagus.
Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Anda fight dengan harga jual Anda ingat bagaimana HPP Anda, dan Anda akan terus berpacu untuk mendapatkan profit yang lebih baik, penjualan lebih banyak, sehingga usaha menjadi lebih maju dan jaya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.